Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat hatinya, sehat jiwa raganya, dan keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan kita, dan semoga kita akan menjadi orang-orang yang produktif, kita menjadi dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari yang indah ini saya ingin menyampaikan tanda-tanda orang yang disayangi Allah. Ya, tanda-tanda seseorang yang disayangi Allah. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan itu adalah yang utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena seseorang hamba selalu mengharapkan ini. Inilah nikmat yang terbesar. Kemudian kebaikan tadi, kebaikan itu atau nikmat itu berupa hidayah, dan kenikmatan itu juga berupa rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Siapakah dia, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu orang yang suka beramal. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia suka beramal, jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, dijadikan dia beramal saleh di akhir hayatnya, sehingga menjadi ridho kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini salah satu tanda orang kalau dicintai atau diharapkan kebaikan oleh Allah, mereka suka beramal atau beramal sampai di akhir kehidupannya. Jadi tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika ia sebelum mati, sebelum meninggal, ia dijadikan beramal, ia bertaubat. Mungkin ada teman-teman ya, saudara-saudara kita yang mari kita amati, kita lihat di sekitar kita, ya ada orang yang hidupnya selalu berbuat dosa, bergelimang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda lihat seseorang penuh durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah taala, tetapi di akhir kehidupannya, tiba-tiba di akhir kehidupannya dia bertobat kepada Allah dan dia bisa beramal saleh. Itulah salah satu rahmat, salah satu kebaikan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku, teman sekalian, ini menunjukkan bahwasannya Allah memang mengharapkan kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu jika Allah itu menginginkan kebaikan kepada seseorang, disegerakan hukuman di dunia. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, disegerakanlah hukuman baginya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, Allah akan biarkan dengan dosa-dosanya sampai Allah membalasnya secara sempurna kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saudaraku sekalian, dari ayat tersebut, dari hadis tersebut, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan sanksi atau hukuman di dunia. Apabila teman-teman sekalian mendapati diri kita diberikan oleh Allah rasa sakit, diberikan oleh Allah musibah yang menimpa kita, maka ketahuilah teman-teman sekalian, itu bisa saja memang bentuk kasih sayang Allah. Caranya bagaimana? Kita harus bersabar. Maka itu juga salah satu tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah beriman, kita sudah percaya sama Allah, tapi masih diberikan ujian, itu bentuk cinta Allah mengharapkan kebaikan pada diri kita. Maka apabila kita ya ternyata setelah diberikan ujian, diberikan musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah sesuatu hal yang menyebabkan kita atau Anda bersedih, kemudian kita memuji Allah, kita mendekat kepada Allah, teman-teman sekalian, karena musibah itulah akhirnya kita menginginkan, karena itulah bentuk Allah menginginkan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baiklah. Maka kita harus bersabar dan bersabar. Oleh karena itu, teman sekalian yang dirahmati Allah, seorang hamba ketika ia diberikan oleh Allah itu berbagai macam musibah atau namun dia tetap berusaha sekuat tenaga dan menyadari bahwasannya ini adalah hakikatnya adalah baik untuk dirinya, baik untuk dirinya dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam salah satu hadis
Dan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Malaikat menjawab, ya Allah. Bertanya lagi Allah, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Malaikat menjawab lagi, ya Allah. Bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah ujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu teman-teman sekalian, karena kesabaran kita, karena ujian kita, dan Allah menanyakan bagaimana kondisinya itu. Maka daripada itu, kalau kita kenapa diberikan rumah ujian? Karena ia diberikan ujian yang berat. Anak yang sangat ia sayangi ternyata diambil oleh Allah, tapi ia memuji Allah karena ia tahu hakikatnya semua ujian itu adalah baik untuk dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda yang maknanya dalam hadis Bukhari, barang siapa dikehendaki kebaikan maka ia akan diuji oleh Allah. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah maka dia akan diuji. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kehidupan mukmin, maka daripada itu kita sebagai seorang mukmin, ya sebagai orang muslim, tentunya di dalam kehidupannya tak akan lepas dari ujian, ya cobaan, musibah atau apapun yang akan menguji kita, ya akan seperti tadi, karena kita memang sebagai seorang mukmin dipilih untuk diharapkan kebaikannya. Ini Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Apakah mereka mengira mereka tidak akan diuji lagi? Nah, ini ya teman-teman sekalian, siapa saja yang mengucapkan saya beriman, ya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Itulah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari ini ujian itu merupakan hiburan bagi seorang mukmin. Ketika diberikan musibah dan uji cobaan, itu hakikatnya adalah bentuk kebaikan yang Allah inginkan, karena Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan, ketakwaan seorang tersebut, keimanan seorang, apakah mereka betul-betul beriman atau hanya cuma di lisan saja. Kemudian orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka mereka juga akan diberikan pemahaman dalam agama atau dijadikan dia faqih dalam agama. Maka di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah SWT disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang maknanya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, subhanallah, dan subhanallah, ya. Sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah SWT, yaitu dijadikan ia faqih, dijadikan ia paham dalam urusan agama. Ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak diinginkan untuk menjadi faqih, ia tidak ingin dijadikan faham dalam agama. Nah, maka kita harus berusaha supaya kita dijadikan faham. Karena kalau kita tanpa berusaha, kita juga susah ya untuk memahaminya. Kita harus terus berikhtiar, berdoa agar diberikan pemahaman. Seperti doa yang tadi bagi Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fiddin, ya Allah, berikanlah kami pemahaman tentang agama, ya. Itu bagian supaya kita termasuk orang-orang yang
diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah, diinginkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba itu berusaha terus-menerus menambah ilmunya, merupakan tanda itu diharapkan kebaikan, di mana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah SWT. Termasuk kegiatan hari ini kita juga belajar bersama-sama, kita sama-sama belajar. Kemudian seseorang yang diharapkan kebaikan oleh Allah yaitu mereka diberikan kesabaran. Maka di antara tanda yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diberikan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Ya, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih luas, lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Jadi tidak ada yang lebih luas dan lebih baik dari kesabaran. Karena sabar ini sesuatu yang paling luas dan paling baik dan paling luas. Maka seorang hamba ketika diberikan oleh Allah SWT kesabaran, maka ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Ya, kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk tubuh. Jadi kepalanya, utamanya. Tubuh tidak ada kepala gimana? Ya, iman tidak ada sabar bagaimana? Ya, sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala. Berarti iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Sabar ini yang utama. Untuk itu, mari kita terus iman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah kita butuh namanya sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika menjalankan perintah Allah kita butuh kesabaran. Ketika meninggalkan larangan-larangan Allah kita juga membutuhkan kesabaran. Karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah kita juga butuh yang namanya kesabaran. Oleh karena itu orang yang diberikan kesabaran ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas, dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang maknanya sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Coba teman-teman sekalian, pahalanya tanpa batas. Masya Allah, teman-teman sekalian yang Allah. Inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah SWT kebaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan, saudara, teman-teman sekalian. Karena betapa bahagianya seorang yang diberikan kebaikan ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difahamkan, difaqihkan dalam agamanya, ketika diberikan kekuatan untuk selalu beramal saleh, selalu beramal, lalu ia pun wafat, lalu menjaga itu tadi, ya, selalu menjaga amalnya, menjaga sabarnya, menjaga amal salehnya, menjaga kebaikan-kebaikan, insya Allah itu yang diharapkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang diharapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita, siapapun di antara kita yang menginginkan perkara tersebut, ini merupakan cita-cita, ini merupakan keinginan, harapan yang sangat amat agung. Ya, itulah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan semoga untuk teman-teman sekalian. Dan kebaikan itu datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara kita. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang menzalimi kita doakan mereka juga menjadi orang yang baik. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون عيدا متنا وكنا ترابا وعظاما وإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم ما يعملون
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه زجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ويجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami mengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami, dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa. Daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2024. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, Setie Pemuda, Asri Loka, dan Loka Jaya.
baik untuk mendaftar atau bertanya-tanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamulah kami memohon dan hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan, karena Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah, dimanapun berada, mari kita fokus ke diri kita masing-masing. Fokus ke diri kita masing-masing. Ya, atur nafas Anda, atur keluar masuknya nafas, perhatikan. Rilekskan, mulai ujung rambut rileks, kepala rileks, mata rileks, hidung rileks, mulut rileks, dagu rileks, leher rileks, punggung rileks, telinga rileks, lengan rileks, tangan rileks, jari tangan rileks, dada rileks, perut rileks, paha rileks, tumit rileks, lutut rileks, betis rileks, jari kaki rileks. Pastikan semuanya mulai ujung rambut hingga jari kaki rileks. Pastikan semuanya dari ujung rambut hingga jari kaki rileks. Bernafas Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dosa yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah kotorannya dalam hati kami ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, isilah hati kami ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang-Mu ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang sabar, hamba yang sabar, hamba yang penuh kasih sayang ya Allah, hamba yang diliputi dengan kasih sayang ya Allah. Liputilah hati kami, penuhilah hati kami, hati yang sabar, hati yang penuh rahmat rahim ya Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami hari ini kesempatan untuk belajar, berlatih, menambah ilmu-ilmu kami ya Allah, menambah kebaikan-kebaikan di hari-hari ini ya Allah. Tambahlah ilmu kami, tambahlah amal kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami ayah ibu yang baik, orang tua yang baik, pasangan hidup yang baik, saudara-saudara yang baik, putra-putri yang baik, putra-putri yang soleh maupun solehah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Kau berikan impian yang indah kepada kami ya Allah. Kau berikan impian yang indah kepada kami ya Allah. Impian yang baik, yang indah kepada kami. Dan ini impian-impian ini ya, bentuk rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau berikan rezeki yang banyak barokah kepada kami. Kau datangkan kepada kami murid-murid yang baik, murid-murid yang baik, yang banyak, yang baik ya Allah. Untuk itu mudahkanlah mereka belajar, berlatih, mandiri ya Allah, bekerja berwirausaha ya Allah. Untuk itu mudahkanlah mereka ya Allah meraih cita-citanya ya Allah. Mudahkanlah mereka meraih cita-citanya ya Allah, untuk bisa membanggakan orang tuanya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah hamba meminta selamat. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, syiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang benar yang kau ridhoi seperti jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ya Allah, bukan orang yang sesat ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing lembaga kami ya Allah. Semoga menjadi lembaga yang besar yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat luas ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk mewujudkan impian-impian kami ya Allah. Kau maha tahu atas impian-impian kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, temukanlah kami, kumpulkanlah kami dan orang-orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mu'minin. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mu'minin. Ya Allah, jadikanlah lembaga kami tempat berkumpulnya orang yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lembaga kami tempat berkumpulnya orang yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau pancarkan seluruh rahman rahimmu ke seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Kepada kaki kami melangkah dengan penuh yakin percaya diri ya Allah. Kepada tubuh kami ya Allah, kami sehat, 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 sehat ya Allah. Kau jauhkan dari penyakit-penyakit ya Allah. Semangat, semangat, semangat ya Allah. Tangan kami ya Allah melayani dengan sepenuh hati ya Allah. Mulut kami ya Allah berbicara yang baik-baik ya Allah. Saliman mata kami ya Allah memandang segala sesuatu ya suka memandang yang baik-baik ya Allah. Pikiran kami selalu positive thinking dan positive thinking ya Allah. Optimis, positive thinking ya Allah. Terima kasih ya Allah, murid kami ya Allah selalu istighfar memujimu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Saya akan ada semuanya hebat, sukses luar biasa. Mohon undur diri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.